Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah pengantar sistem rekayasa sipil, Bapak Ibu penguji, para asisten dosen, dan rekan-rekan sekalian. Izinkan kami dari Home Group 1 untuk mempersembahkan sebuah video penerangan tentang hasil survei kami di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya Ransa Rehana. Saya Alia Bonita. Saya Aryo Bimo. Saya Fatirestu Prianggoro. Saya Krisna Yoga Ramadan. Saya Yoso Togar Hasiholan. Kami melakukan survei di Gedung Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang berlokasi di Kota Depok. Presentasi ini berdasarkan hasil survei kami di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yaitu berupa analisis kelayakan komponen dan fungsi bangunan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dari segi struktur, geoteknik, manajemen sumber daya air, transportasi, manajemen konstruksi, dan rekayasa lingkungan, serta analisis masalah yang berfokus pada rekayasa lingkungan. Parameter yang digunakan untuk menentukan kelayakan gedung kuliah Fakultas Psikologi Universitas Indonesia adalah ketentuan SNI 03-17-28-1989, yaitu tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan gedung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis berdasarkan bidang ilmu teknik sipil. Yang pertama di bidang struktur, dapat dilihat dari gambar yang tertera, terdapat beberapa kondisi tidak layak di gedung Fakultas Psikologi, seperti plafon yang bolong dan dinding gedung yang berlumut. Namun, koridor gedung Fakultas Psikologi baik dan kokoh. Berdasarkan SNIT 15-19-9103 mengenai struktur kerangka bangunan, gedung Fakultas Psikologi telah memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu meliputi struktur bawah, tengah, dan atas. Berdasarkan SNI 03-17-28-1989 mengenai spesifikasi bangunan gedung Fakultas Psikologi memerlukan pemeliharaan pada dinding secara berkala untuk mengatasi permasalahan kecil yang dapat meluas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Fatih. Terima kasih Kansa, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah bidang transportasi. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, terdapat dua permasalahan pada bidang transportasi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yaitu yang pertama terdapat paving block yang rusak, dan yang kedua terdapat kerusakan terhadap akses jalan ke gedung perkuliahan. Untuk fasilitas transportasi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, terdapat shuttle bus dan spekun yang merupakan fasilitas yang telah disediakan oleh UI untuk Fakultas Psikologi. Terdapat juga pedestrian yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, dilengkapi dengan fasilitas blok pemandu untuk tunanetra sesuai dengan SNI 8160-2015 mengenai spesifikasi blok pemandu pada jalur pejalan kaki. Lalu berdasarkan Google Maps, secara keseluruhan kondisi lalu lintas di sekitar Fakultas Psikologi berada pada indikator warna hijau. Namun, pada beberapa waktu tertentu, yaitu pukul 6 dan 16 waktu Indonesia Barat, biasanya lalu lintas berada pada indikator warna oranye. Lalu masuk ke bidang selanjutnya, yaitu manajemen konstruksi. Total keseluruhan gedung skala besar yang berada di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berjumlah 9 gedung, seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint. Lalu untuk total luas Fakultas Psikologi yaitu 18.718 meter persegi dengan total luas bangunan sebesar 11.459 meter persegi, area rumput dan pohon 5.990 meter persegi, area parkir sebesar 1.269 meter persegi. Di bawah ini adalah beberapa contoh foto bangunan yang ada pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Foto pertama itu adalah kafe, kedua kantin sejiwa, dan ketiga adalah Taman Pengembangan Anak Mekara. Dan untuk data luasan dampak gedung dan bangunan existing Fakultas Psikologi tertera pada tabel berikut. Lalu masuk ke bidang MSDA. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Fakultas Psikologi memanfaatkan air dari aliran sungai dan dengan menggunakan pompa mesin dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Fakultas Psikologi juga memiliki beberapa lubang resapan biopori yang dapat meningkatkan resapan air hujan dan cadangan air tanah. Lalu Fakultas Psikologi UI menggunakan sistem rain-drown tank agar hujan secara alami dapat terserap ke dalam tanah. Selanjutnya masuk ke bidang geoteknik. Berdasarkan data yang didapat, Fakultas Psikologi menggunakan fondasi beton bertulang. Untuk foto yang di sebelah kiri adalah pemasangan backing fondasi dan balok fondasi, dan juga pembersihan fondasi, plat jalur, dan balok fondasi. Dan untuk foto yang sebelah kanan adalah finishing pembangunan fondasi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Alia. Ya, terima kasih Fatih. Baik, karena kami memfokuskan permasalahan pada bidang rekayasa lingkungan, maka dari itu kami melakukan analisis berdasarkan bidang rekayasa lingkungan. Bidang rekayasa lingkungan terdiri dari rekayasa air dan limbah cair, kontrol polusi udara, dan pengelolaan limbah padat. Rekayasa air dan limbah cair berfungsi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi serta pengelolaan limbah cair. Kontrol polusi udara berfungsi dalam pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Dan pengelolaan limbah padat berfungsi dalam memahami bagaimana sistem pengelolaan sampah bekerja sedemikian detail sehingga pengelolaan sampah dapat direncanakan.
Yang pertama yaitu ada rekayasa air dan limbah cair. Fakultas Psikologi menerapkan beberapa fasilitas seperti peralatan hemat air yang dapat menunjang pelestarian air bersih, seperti penggunaan palet tombol manual pada keran air, sehingga setiap keran yang ditekan akan mengeluarkan air sesuai kebutuhan. Dan limbah cair di Fakultas Psikologi UI dibuang melalui septic tank yang telah dicor beton agar tidak meresap ke tanah. Di sini kami paparkan jumlah peralatan hemat air yang ada di Fakultas Psikologi. Dapat terlihat jumlahnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu adalah kontrol polusi udara. Di Fakultas Psikologi diperkirakan pencemaran udara yang terjadi berasal dari polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor, asap rokok, dan sampah yang telah membusuk. Untuk polusi udara melalui asap rokok, terdapat keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 1805 SK RUI 2011 tentang kawasan tanpa rokok UI. Maka di lingkungan kampus UI diberlakukan beberapa kebijakan yang telah kami paparkan pada slide ini. Kemudian, untuk polusi udara melalui kendaraan bermotor, Universitas Indonesia termasuk Fakultas Psikologi memiliki banyak sekali tumbuhan dan pepohonan yang dapat menyerap polutan hasil kendaraan bermotor dan menjaga kualitas udara di sekitar kampus. Untuk polusi udara melalui pembusukan sampah, biasanya berasal dari sampah-sampah organik hasil dari sisa makanan. Untuk sampah-sampah organik jenis ini, lebih baik dilakukan pengolahan dekomposisi menggunakan metode anaerob, sehingga bau pembusukan tidak mengganggu lingkungan kampus. Dan untuk pengelolaan limbah padat, Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas telah mencanangkan program kerja dalam sistem pengelolaan sampah Universitas Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pemilahan, pewadahan, dan pengangkutan, kemudian yang terakhir yaitu adalah pengolahan. Untuk sampah organik akan disalurkan ke unit pengolahan sampah Universitas Indonesia, dan untuk sampah residu akan disalurkan ke UPS, kemudian diteruskan ke TPA, dan untuk sampah plastik akan disalurkan ke Bank Sampah UI. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu adalah Bimo. Baik, terima kasih Alia. Sayangnya, dalam pengelolaan limbah padat di Fakultas Psikologi UI ini, kami menemukan sampah organik dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini yang akan menjadi fokus utama kami dalam pembahasan mengenai permasalahan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis kami terkait permasalahan sampah organik di Fakultas Psikologi UI. Baik, untuk latar belakangnya, kondisi lingkungan di Fakultas Psikologi UI ini kami nilai sudah cukup hijau dan terdapat banyak tumbuhan dan pohonan. Akan tetapi, hal ini malah yang mengakibatkan banyaknya dedaunan yang jatuh berserakan di tanah, sehingga meningkatkan produksi sampah organik di sekitar gedung kuliah Fakultas Psikologi UI. Untuk definisinya sendiri, sampah organik merupakan sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alami. Berdasarkan artikel BEM UI yang berjudul Kajian Pengelolaan Sampah Kota Depok dan Universitas Indonesia, sampah-sampah di Kota Depok ini menjadi masalah yang cukup serius. Pasalnya, sampah-sampah di Kota Depok berakhir begitu saja di TPA Cipayung tanpa diolah terlebih dahulu. Universitas Indonesia, sebagai bagian dari Kota Depok, juga membuang sampahnya ke TPA Cipayung. Artinya, UI juga memiliki kontribusi bagi status TPA Cipayung saat ini. Selain itu, UI sendiri juga masih memiliki permasalahan pengelolaan sampah, baik disadari maupun kurang disadari. Mengacu pada Permendagri nomor 33 tahun 2010, pasal 33 sampai dengan 35, peran kita sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karena itu, berdasarkan SNI ISO 14001 tahun 2015, kami mengajukan solusi berupa pengolahan sampah organik dengan lubang resapan biopori dalam upaya pengelolaan sampah organik mengurangi masalah sampah Kota Depok saat ini. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah, kami memiliki 4 rumusan, yaitu apa tujuan diberlakukannya lubang resapan biopori di Fakultas Psikologi ini, apa manfaat penerapan lubang resapan biopori, apa keunggulan lubang resapan biopori dalam pengelolaan sampah organik, dan bagaimana cara kerja lubang resapan biopori itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yosua. Terima kasih Bimo. Berdasarkan data di tahun 2012, timbulan sampah UI mencapai 16,6 ton per hari dengan komposisi organik lebih besar daripada anorganik. Hal ini didukung oleh banyaknya tumbuhan dan pepohonan di lingkungan kampus UI. Pengolahan sampah yang kurang maksimal dapat menimbulkan permasalahan dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan kampus. Selain itu, terdapat potensi bahaya pada proses pengolahan sampah di UPS Universitas Indonesia yang secara tidak langsung berdampak pada kesehatan petugas di UPS.
Potensi tersebut ditemukan dalam kasus penggunaan air yang tercemar pajanan biologis di sekitar UPS Universitas Indonesia sebagai sumber air untuk kegiatan mencuci dan mandi. Berikut merupakan presentasi gangguan kesehatan petugas pemilah sampah di fakultas dan UPS. Data tersebut berasal dari artikel BEM UI berjudul Kajian Pengolahan Sampah Kota Depok dan Universitas Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan rekayasa lingkungan tersebut, kami mengajukan solusi berupa lubang resapan biopori. Pengertian biopori sendiri adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Lubang biopori berfungsi sebagai pengolahan sampah organik dan lubang resapan air. Dengan ukuran diameter 10 cm, biopori tidak membutuhkan lahan yang terlalu besar dalam pengaplikasiannya. Biopori dibuat secara vertikal ke dalam tanah sedalam 80 hingga 100 cm menggunakan bor tanah yang kemudian dipasangkan pipa PVC yang telah dilubangi sisinya di dalam lubang tersebut. Ketentuan lubang resapan biopori sendiri telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti yang terlihat pada tabel. Berdasarkan data dari website FPSI UI, area rumput dan pepohonan Fakultas Psikologi UI seluas 5.990 meter persegi, sehingga berdasarkan ketentuan, setiap luas tutupan bangunan 20 meter persegi diperlukan jumlah LRB sebanyak 3 unit dan diperlukan tambahan 1 unit LRB setiap tambahan luas tutupan bangunan seluas 7 meter persegi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Krisna. Ya, terima kasih Yosua. Berikutnya ada lokasi lubang resapan biopori. Berdasarkan SNI 0624051991 tentang tata cara perencanaan sumur resapan air, wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi memerlukan kriteria sebagai berikut, yaitu bukan merupakan wilayah dengan titik ketinggian terendah, memiliki permeabilitas dan porositas yang baik, memiliki lapisan akuifer dalam, dan bukan merupakan zona tangkapan air berstatus aman. Berikutnya ada cara kerja lubang biopori. Jadi untuk cara kerjanya itu, sampah-sampah organik dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori untuk memancing biota tanah, seperti semut, cacing, dan rayap masuk. Biota tanah tersebut nantinya akan mengurai sampah tersebut menjadi kompos. Serangga-serangga tersebut juga membuat biopori alami berupa terowongan kecil sehingga dapat mempercepat peresapan air ke dalam tanah. Dengan cara itu, sampah organik akan terurai secara alami di dalam lubang biopori. Tanah akan semakin subur dan daya resap air semakin meningkat. Perbedaan pembuatan kompos menggunakan bak komposting dan biopori, yaitu jika kita menggunakan bak komposting, sampah itu perlu dipisah terlebih dahulu, membutuhkan ruang lebih, perlu diaduk secara berkala, output yang dihasilkan hanya pupuk kompos, dan penguraian kurang lebih 3 minggu. Nah, untuk biopori, sampah itu tidak perlu dicacah, tidak membutuhkan banyak ruang, dapat terurai secara alami oleh organisme tanah. Biopori juga dapat meningkatkan daya resap air dan penguraian kurang lebih 1 minggu. Untuk kesimpulannya, pengelolaan sampah organik dengan lubang resapan biopori dapat menjadi solusi yang efisien untuk diterapkan pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Karena dengan dilakukannya pengelolaan sampah organik secara mandiri oleh Fakultas Psikologi, dapat meminimalisir jumlah sampah organik yang akan dikelola oleh pihak UPS UI dan TPA Cipayung. Dengan adanya lubang resapan biopori juga dapat menyuburkan tanah, menyimpan cadangan air tanah, dan meningkatkan daya resap air hujan pada kawasan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sekian video presentasi dari Home Group 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.